saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah takluk semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin ingatkan kita satu hal yang amat sangat penting hari ini. Salah satu dosa yaitu menyalahgunakan berkat Tuhan. Mari kita serius mendengarkan firman Tuhan ini, karena seringkali kita terperosok ke dalam dosa ini. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Berkati kami semua Tuhan, dan tolong supaya kami sadar benar dan tidak pernah menyalahgunakan berkat Tuhan yang Tuhan curahkan kepada kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca kitab kita dari Perjanjian Lama. Kitab Nabi Yoel, kalau sudah susah mencarinya, itu Yehezkiel, Hosea, Daniel, Hosea, Yoel. Ya, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel. Yoel pasal 2 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Saudara pemirsa, saya ingin ingatkan kepada kita, kenapa umat Tuhan dihabisi semua tanaman mereka dengan kutuk. Seringkali kita hanya sebut satu saja, ya, yang makan paling banyak itu namanya belalang pelahap. Di sini disebutkan belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap. Kenapa demikian? Oleh karena mereka menyalahgunakan berkat Tuhan. Itu yang saya sudah katakan tadi. Mari kita lihat pasal 1 ayat 6. Ayat 5, maaf. Ayat 5, bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah
Hai semua peminum anggur, kena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Saya punya pesan kepada saudara-saudara sekalian, terutama anggota keluarga kami di kampung. Ketika berladang, maka dianjurkan oleh pimpinan-pimpinan daerah di sana, oleh kepala desa, kepala dusun, tolong tahun ini kita menanam sepertiga ladang kita ditanam dengan ketan. Kenapa? Supaya tahun depan kita merayakan gawai. Bahasa kami gawai itu adalah pesta tahunan, pesta habis panen. Kita merayakannya dengan banyak-banyak minuman. Ya, kami punya semacam bir di sana, ya, namanya Bram. Ya, itu terbuat daripada dibuat tape sebenarnya, tetapi disimpan sampai berbulan-bulan, sampai 1 tahun juga mungkin, sehingga sudah hancur itu ketannya dan menjadi minuman keras. Ya. Jadi saudara sekalian, saudara mengerti maksud saya? Janganlah menggunakan berkat Tuhan yang melimpah itu untuk sesuatu yang tidak betul. Baca baik-baik. Saudara, saya pernah pergi, saudara sekalian, ke gunung tertinggi di Sarawak, namanya Gunung Murud. Di sana kita melihat di mana-mana, di halaman, di jalan, di mana-mana dituliskan apa? Jangan minum mabuk. No smoking, no drinking. Tulis di mana-mana dalam bahasa Inggris. Saudara sekalian, kenapa? Suku ini sampai tahun 1984 hidup dengan penuh kekurangan. Kenapa demikian? Ada buku ditulis, saudara sekalian, saya tidak ngomong sembarangan. Ada buku ditulis oleh misionaris waktu itu namanya Drunk Before Dawn, mabuk sebelum fajar menyingsing. Jadi mereka itu pergi ke ladang itu dalam keadaan mabuk. Bagaimana mau menghasilkan sesuatu? Hasil mereka biasanya hanya cukup untuk 2 bulan. Hasil bekerja dulu ladang itu kan 6 bulan baru bisa dipanen. Itulah yang terjadi. Tetapi setelah terjadi pertobatan besar di sana, sehingga orang tidak buat minuman keras lagi, tidak merokok, tidak minum minuman keras, dan di sana sekarang berkelimpahan. Di sana mereka memelihara ternaknya, yang terutama mereka makan daging yang daging babi, tetapi mereka di sana beternak beternak kerbau. Sejauh mata memandang kita lihat ribuan kerbau sekarang. Sampai satu orang ibu yang merupakan juga salah satu pendiri dari gerakan ini, saudara sekalian, dia mengatakan, dulu kami potong ayam kalau ada ucapan syukur anak ulang tahun, tapi sekarang kami potong kerbau. Mata saya terbelalak, saudara sekalian. Saya ada buat videonya. Nah, itulah pesan saya kepada kita semua. Di sini Tuhan mengatakan apa tadi? Ayat firman Tuhan tadi katakan, pasal 2 ayat 25 mengatakan apa? Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip tentaraku yang besar yang kukirim di antara kamu. Kapan dipulihkan? Itu dipulihkan sesudah mereka ramai-ramai bertobat. Koyakkanlah hatimu, kata Nabi Yoel. Jangan pakaianmu. Ada kebiasaan di sana di antara umat Tuhan, kalau dia menyesal, dia robek pakaiannya. Sadarlah kita sekarang, saudara sekalian, semua, bukan hanya soal minuman keras, saudara sekalian. Rokok misalnya, saya tidak anti rokok, tapi saya sudah melihat contoh-contoh di mana orang mati karena sakit kanker paru-paru.
Nah, sesudah itu baru nangis-nangis minta pendeta doakan. Nah, apalagi yang terjadi pada orang, misalnya ada orang yang berhenti merokok, kemudian kumpulkan uang seperti dia beli rokok dulu, dan dia bisa dalam waktu berapa tahun dia sudah bisa mendirikan rumah. Lebih banyak mudaratnya, lebih banyak kerugiannya daripada keuntungan kalau sudah menggunakan berkat Tuhan dengan tidak bertanggung jawab. Mari sekarang serius supaya Tuhan bisa memulihkan gereja saudara sekalian, memulihkan lingkungan saudara sekalian, memulihkan dusun dan desa saudara sekalian, karena sudah sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan hidup kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus ajaib luar biasa bicara kepada kami, tolong kami supaya kami tidak pernah menyalahgunakan berkat Tuhan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu lewat firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.